Kami dari kelompok 5 kelas hukum lembaga negara. Jadi kami memilih untuk mewawancarai terkait inspektorat daerah. Gitu. Jadi kami menanyakan beberapa hal yang mungkin dari sisi tupoksinya, kemudian tantangan untuk menjalankan tupoksinya, kemudian kebermanfaatan itu sendiri. Mungkin sebelumnya kami berlima berterima kasih terlebih dahulu untuk sudah bersedia meluangkan waktunya kepada kami. Inspektorat ini merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas mengawasi, melakukan pembinaan, melakukan fasilitasi terhadap OPD-OPD agar mulai dari proses penyusunan perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, sampai kepada evaluasi, monitoring, ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Prinsipnya itu. Barangkali memang agak berbeda ya, sebuah konsep teori yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan praktek pelaksanaan ketatanegaraan. Tidak semua teori, azas hukum, norma hukum ini di dalam pelaksanaan pemerintahan itu sama gitu ya. Banyak sekali yang tidak sama. Barangkali contoh aktual yang sekarang ini sedang kita alami, misalkan undang-undang tentang anggaran APBN. Jadi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tetapi ketika misalkan ada kebijakan dari Presiden Prabowo ini tentang instruksi Presiden. Kalau di dalam teori itu kan sebagaimana Undang-Undang 12 2011 yang perubahan keduanya ini disampaikan tata urutan perundangan itu tidak boleh. Misalnya ada asas hukum leg superiori derogat leg inferiori. Jadi ketentuannya lebih rendah ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Undang-undang APBN ini adalah stratanya, hierarkinya ini tinggi. Tetapi bagaimana ketika proses kemarin ada perubahan efisiensi dengan impres ini sudah bisa dilakukan. Secara teori itu kan nggak boleh itu sebenarnya. Nah, tetapi di dalam praktek ketatanegaraan ketika itu dianggap memenuhi unsur esensinya, ini boleh gitu ya. Potensi kerugian, manajemen risiko yang bisa terjadi apabila fungsi pengawasan tidak jalan dengan baik, itu akan semakin banyak OPD yang melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian banyak OPD yang melakukan pemborosan terhadap kegiatannya. Betapa besar efisiensi, betapa besar resiko, manajemen risiko yang ada di OPD itu bisa diperkecil supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Aspek yang sekarang dijalankan oleh inspektorat itu adalah dia membina. Jadi mengawasi tetapi tujuannya adalah membina. Barangkali ke depan jika kita bisa melakukan sekaligus terhadap proses penegakan yang lebih masif, yang lebih bernilai kepada semacam punishment, barangkali itu akan lebih bagus. Kemudian yang kedua, saya kira ketersediaan sumber daya manusia, kemudian kemampuan di dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber dayanya ini juga penting. Oleh karena itu, adik-adik semua sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, ya ke depan selain mungkin profesi yang akan dicita-citakan, salah satunya mungkin bisa di ASN, di inspektorat ini nanti akan lebih berfungsi dengan baik. Mungkin dari kita kelompok 5 dari kelembagaan negara, Ya. terima kasih atas Siap. narasumber.